Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Untuk reaksi redoks kita sudah pernah pelajari pada kelas 10 semester 2, yaitu pengertian redoks dan bagaimana cara menghitung bilangan oksidasi. Nah, kemudian pada kelas 12 ini materi redoksnya yaitu menyetarakan reaksi reduksi dan oksidasi. Apakah Anda pernah melihat aki mobil? Bagaimana cara kerja aki? Cara kerja aki akan kita pelajari pada materi reaksi redoks dan elektrokimia. Reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima elektron antar zat atau reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi unsur. Reduksi yaitu penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi. Contohnya yaitu antara ion Fe3+ berubah menjadi Fe atau besi padat. Fe3+ di sini biloxnya adalah plus 3 atau 3+, kemudian di sini menerima elektron. Jadi bisa sebagai penerima elektron atau penurunan bilangan oksidasi. Kalau berdasarkan elektron, maka Fe3+ di sini menerima elektron. Maka ini adalah reaksi reduksi. Tetapi berdasarkan bilangan oksidasi, kita bisa lihat di sini dari 3+ turun menjadi 0, karena ini unsur bebas. Unsur bebas, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kalau biloxnya turun, maka di sini adalah reaksi reduksi. Jadi reaksi redoks itu bisa dilihat dari serah terima elektron atau perubahan dari bilangan oksidasi. Kemudian reaksi oksidasi yaitu pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Seperti contoh Na yang berubah menjadi Na+ ditambah elektron. Nah, kalau di sebelah kanan tanda panah, Na sudah melepas elektron. Berdasarkan elektron sudah melepas, berarti ini adalah reaksi oksidasi. Kemudian, berdasarkan bilangan oksidasi, Na merupakan unsur bebas, kemudian berubah menjadi ion Na+. Na+ berarti dia punya muatan +1. Karena dia ion, maka sesuai dengan muatannya adalah biloxnya. Dari 0 menjadi +1, maka biloxnya naik. Maka ini adalah reaksi oksidasi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke penyetaraan reaksi reduksi dan oksidasi, maka ada baiknya saya mengingatkan kembali bagaimana sih caranya mencari bilangan oksidasi dan menghitung bilangan oksidasi dalam senyawa. Bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi adalah muatan yang diemban oleh suatu atom jika elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Ketentuan-ketentuan umum dalam penetapan biloks. Jadi di sini dalam menghitung biloks ada aturan-aturannya. Biloks unsur bebas. Apa sih unsur bebas? Jadi unsur bebas adalah unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain. Misalnya Na, Fe, C. Kemudian molekul unsur. Molekul unsur yaitu maksudnya unsur yang berikatan dengan unsur yang sama. Misalnya H2, N2, P4, S8. Jadi di sini untuk unsur bebas, biloxnya sama dengan 0. Contoh pada O2. O2 juga unsur bebas, jadi biloxnya sama dengan 0. Tidak ada elektron yang dilepas atau diterima. Kemudian yang kedua, atom logam dalam senyawaan selalu memiliki bilangan oksidasi positif dengan harga sesuai dengan nomor golongannya.
kecuali untuk logam transisi yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Nah, untuk golongan A, maka biloxnya untuk golongan logam, yaitu yang golongan A, maka biloxnya sesuai dengan muatan. Contoh, golongan 1A, ini unsurnya misalnya ada Li, ada Na, ada K, maka muatannya sama dengan plus 1, Na juga plus 1, jadi sesuai dengan golongan. Golongan 1A, maka muatan plus 1. Kalau muatannya plus 1, K juga plus 1, maka biloxnya sesuai dengan muatan. Berarti bilox dari Li adalah plus 1, bilox dari Na adalah plus 1, bilox dari K juga plus 1, karena sesuai dengan golongan, yaitu golongan 1A. Kemudian golongan 2A juga begitu, berarti semua unsur golongan 2A di sini mempunyai bilangan oksidasi plus 2, ya, karena sesuai dengan golongannya. Kemudian golongan 3A juga memiliki bilangan oksidasi plus 3, sesuai dengan golongan. Karena Al muatannya plus 3, maka biloxnya juga plus 3. Bilangan oksidasi atom H umumnya adalah plus 1, kecuali jika berikatan dengan unsur logam atau hidrida, seperti Na. Bilangan oksidasinya menjadi negatif. Nah, kenapa H di sini menjadi negatif apabila ketemu dengan Na? Karena sesuai dengan aturan yang tadi, yang ini. Nah, di sini Na termasuk golongan 1A. Golongan 1A di sini biloxnya plus 1. Nah, kalau ketemu dengan H itu pada umumnya plus 1. Kalau sama-sama plus 1, maka bilox totalnya tidak bisa sama dengan 0. Jadi, Na yang plus 1 dan H-nya menjadi min 1. Nah, apabila H bertemu dengan Cl, maka H tetap plus 1 dan Cl-nya tetap menjadi negatif 1. Karena kalau kita jumlahkan, total biloxnya itu harus sama dengan 0. Nah, kalau Na ketemu dengan H, maka Na di sini golongan 1A tetap mempertahankan biloxnya, yaitu sebesar plus 1. Dan unsur H lah yang mengalah, biar menjadi total bilox sama dengan 0, maka H harus min 1. Bilangan oksidasi atom O umumnya adalah min 2, kecuali jika berikatan dengan atom F, atau dalam persenyawaan peroksida biloxnya min 1. Kalau Ca tadi di sini golongan 2A, berarti biloxnya plus 2. Kemudian O menggunakan bilox yang pada umumnya adalah min 2. Jadi kalau kita jumlahkan, total bilox Ca ditambah O sama dengan 0. Kemudian kalau dia berikatan dalam senyawa peroksida, yaitu H2 dan O2, maka H di sini biloxnya plus 1, karena tadi sudah saya jelaskan di sini H sama dengan plus 1. Nah, kemudian O-nya yang mengalah menjadi min 1, agar total biloxnya sama dengan 0. Ingat di sini ada 2H dan ada 2 buah O. Kalau plus 1 dikali 2 menjadi plus 2, min 1 dikali 2 menjadi min 2. Maka total bilox sama dengan 0. Jumlah seluruh bilangan oksidasi atom-atom penyusun suatu ion sama dengan muatan ion tersebut. Nah,
Jadi, apabila ada ion yang unsurnya cuma satu, seperti ini, S pangkat 2-, maka biloxnya sesuai dengan pangkatnya. Begitu juga dengan Fe pangkat 3+, maka biloxnya juga sesuai dengan muatannya, yaitu +3. Tetapi, kalau ada dua unsur seperti ini, Cr2O7 pangkat 2-, maka nanti total biloxnya harus menjadi -2. Jadi total perhitungan biloxnya harus menjadi -2, bukan 0. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur pembentuk senyawa netral sama dengan 0. Nah, kalau senyawa netral seperti ini, di sini tidak ada muatan. Nah, beda lagi kalau senyawanya punya muatan, maka perhitungan total bilox sama dengan muatan. Tetapi kalau senyawa netral seperti ini tanpa muatan, maka total bilox sama dengan 0. Jadi, penyelesaiannya akan saya jelaskan pada video berikut ini. Bilox O sama dengan -2. Karena O ada 3 buah, maka -2 dikali 3 sama dengan -6. Total dari bilox Fe dan O harus sama dengan 0. Karena O sudah totalnya -6, maka Fe juga biloxnya harus totalnya +6. Nilai +6 ini adalah total bilox dari 2 buah Fe. Jadi 1 buah Fe biloxnya sama dengan +6 dibagi 2, yaitu +3. Maka inilah bilox dari Fe dan ini adalah bilox dari O. Sementara total bilox Fe +6, total bilox O -6, sehingga penjumlahan bilox kedua unsur ini sama dengan 0. Contoh soal, tentukan bilangan oksidasi Mn dalam MnO4-. Penyelesaiannya saya sajikan dalam video berikut ini. Bilox O sama dengan -2. -2 dikali dengan 4 sama dengan total biloxnya -8. Pada MnO4- mempunyai muatan -1, sehingga total bilox pada MnO4- harus -1 atau bersisa sebanyak -1. Apabila total bilox O sama dengan -8, maka bilox Mn sama dengan +7. Kenapa +7? Agar penjumlahan total bilox sama dengan -1. Karena Mn di sini hanya 1 buah, maka bilox +7 berlaku langsung menjadi bilox Mn. Jadi bilox Mn +7, bilox O sama dengan -2. Penjumlahannya menjadi -1. Reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi adalah reaksi ketika suatu zat mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi secara serentak. Nah, di sini bilangan oksidasi Cl2 sama dengan 0 karena Cl2 ini adalah unsur bebas, jadi tidak berikatan dengan unsur lain. Kemudian KOH, H biloxnya +1, kemudian K ini golongan 1A, biloxnya +1, dan O sama dengan -2. Jadi kalau kita jumlahkan, total biloxnya sama dengan 0. KCl, K +1, golongan 1A, berarti Cl-nya juga ngikut menjadi -1, agar total bilox sama dengan 0. KClO, K golongan 1A yaitu +1, O sama dengan -2, maka sisanya biar menjadi 0, maka Cl-nya +1. Begitu juga dengan H2O, H +1, O -2. Nah, yang mana yang dimaksud dengan reaksi autoredoks? Jadi autoredoks maksudnya ada salah satu unsur di bagian kiri menjadi
dua unsur yang berbeda biloksnya di sebelah kanan. Sekarang kita cek. Nah, di sini H di sini biloksnya +1. Nah, setelah kita cek, ternyata Cl2 berubah menjadi dua buah unsur Cl yang berbeda bilangan oksidasi. Cl2 di sini berubah menjadi Cl dengan biloks +1, berarti dari 0 menjadi +1 ini adalah reaksi oksidasi. Begitu juga dengan yang di bawah, yaitu Cl berubah menjadi Cl dengan biloks -1. Dari 0 menjadi -1, yaitu reaksi reduksi. Jadi satu buah senyawa berubah menjadi dua buah unsur yang mempunyai biloks yang berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan reaksi autoredoks. Pengoksidasi dan pereduksi. Apa sih yang dimaksud dengan pengoksidasi dan pereduksi? Pereduksi itu biasa kita sebut juga dengan reduktor. Pereduksi itu maksudnya zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi. Jadi zat yang mengalami reaksi oksidasi dan menyebabkan zat lain tereduksi. Jadi pereduksi, jadi dia membuat unsur lain mengalami reduksi, sementara dia sendiri mengalami reaksi oksidasi. Sementara pengoksidasi atau oksidator adalah zat yang mengalami reaksi reduksi dan menyebabkan zat lain teroksidasi. Sekarang kita lihat dari contoh. Ag+ di sini biloksnya +1. Ni biloksnya 0. Kemudian Ag+ berubah menjadi Ag tanpa muatan, maka biloksnya sama dengan 0 karena sudah menjadi unsur bebas. Kemudian Ni di sini unsur bebas berubah menjadi Ni2+. Sekarang kita lihat Ag mengalami reaksi reduksi, yaitu biloksnya turun. Kemudian Ni mengalami reaksi oksidasi, yaitu biloksnya naik. Nah, yang disebut dengan oksidator atau reduktor, oksidator adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Mana yang mengalami reaksi reduksi? Yaitu Ag. Karena Ag di sini mengalami reaksi reduksi. Jadi oksidator atau pengoksidasi atau reduktor disebut juga pereduksi di sini ada di sebelah kiri reaksi. Oksidator dan reduktor ada di sebelah kiri reaksi. Oksidator, zat yang mengalami reduksi, yaitu Ag. Kemudian, reduktor, zat yang mengalami oksidasi, yaitu Ni. Nah, sementara yang di sebelah kanan tanda panah, ini garis reduksi disebut dengan hasil dari reduksi. Kemudian garis oksidasi disebut hasil dari oksidasi. Agar lebih paham dalam perhitungan bilangan oksidasi dan menentukan reduktor dan oksidator dalam reaksi redoks, maka saya sajikan beberapa contoh soal berikut ini. Biloks O sama dengan -2 dikali 7 sama dengan -14. Total biloks sama dengan muatan dari senyawa, yaitu -2. Kemudian -14 agar bersisa -2, maka Cr di sini +12. +12 ini adalah total biloks dari 2 buah Cr. Maka 1 buah Cr nilainya +12 dibagi 2, yaitu +6. Maka ini yang saya lingkari adalah biloks unsurnya. Kemudian Cu sesuai dengan muatan plus, berarti biloksnya sama dengan +1. Begitu juga yang ini, muatan Cr 3+, maka biloksnya +3. Yang ini Cu muatannya 2+,
maka biloksnya plus 2. Sekarang kita cek unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Cr di sini di awal plus 6 menjadi plus 3. Berarti di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi, disebut dengan reaksi reduksi. Untuk Cu di sini biloks awalnya adalah plus 1 menjadi plus 2. Berarti di sini telah terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Ini yang disebut dengan reaksi oksidasi. Kemudian sekarang kita akan menentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Untuk reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Sekarang kita lihat oksidasi. Jadi Cu adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, untuk oksidator di sini kita melihat reaksi reduksi. Jadi zat yang mengalami reduksi adalah oksidator, yaitu Cr2O7 2-. Kemudian zat yang merupakan hasil reduksi adalah Cr3+. Dan hasil oksidasi adalah Cu2+.